Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. PowerPoint ini disusun oleh Alfian Nur Afifah, Ardiansyah Saputra, Denny Ramdhani, Firanita Firdaus, dan Sulaiman Saputra. Konsep kesetimbangan. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, di mana kecepatan ke kanan sama dengan ke kiri pada suhu tertentu. Kesetimbangan dilambangkan dengan tanda panah dua arah atau A ditambah B setimbang menjadi C ditambah D. Suatu reaksi disebut seimbang jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara makroskopis, zat-zat yang ada dalam reaksi tidak mengalami perubahan konsentrasi. Yang kedua, reaksi maju dan balik tetap berlangsung dengan skala mikro. Yang ketiga, laju maju atau laju pembentukan zat produk sama dengan laju balik atau laju pembentukan kembali zat reaktan. Dan yang terakhir, ditandai dengan suatu tatapan keseimbangan atau K yang memiliki harga tetap pada suhu tetap. Selanjutnya ada tipe reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi satu arah atau irreversible. Ciri-cirinya yaitu reaksi ditulis dengan satu arah anak panah. Yang kedua, reaksi berlangsung tuntas. Yang ketiga, reaksi akan berhenti jika salah satu atau semua reaktan habis. Dan yang terakhir, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat pada awalnya. Nah, reaksi yang kedua yaitu reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, ciri-cirinya yaitu reaksi ditulis dengan dua anak panah yang berlawan arah. Yang kedua, reaksi berlangsung dari dua arah, yaitu dari zat reaktan dan produk. Yang ketiga, selanjutnya reaksi ke kanan disebut reaksi maju, dan yang terakhir, reaksi ke kiri disebut reaksi balik. Selanjutnya, jenis-jenis kesetimbangan kimia. Jenis-jenis kesetimbangan kimia ada dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, sebelum masuk ke kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, kita mengingat bahwa wujud zat itu ada padat, cair, gas, dan larutan. Dalam kimia, berarti ada S, yaitu padat, L, yaitu cair, kemudian G, yaitu gas, dan Q, yaitu larutan. Nah, sekarang kita masuk ke kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa sih itu kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang berada dalam keadaan setimbang mempunyai wujud yang sama atau sefase atau ditulis satu fase. Satu fase berarti kalau dia solid semua. Kalau dia liquid semua. Kalau dia gas berarti gas semua. Nah, kita bisa menebak kesetimbangan heterogen. Berarti dia memiliki dua fase atau lebih atau campuran. Contohnya, ya sekarang kita masuk ke contoh homogen. Contohnya ada 2SO2 ditambah O2 dalam beraksi. Contoh kesetimbangan homogen yaitu 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas dalam bereaksi menjadi menghasilkan 2SO3
dalam bentuk gas, ya. Di sini keseimbangan homogen antara zat reaktan dan produk memiliki fasa yang sama, yaitu fasa gas atau tadi ya kita sudah jelaskan di awal bahwa keseimbangan homogen itu satu fasa. Kemudian contoh kesetimbangan heterogen, ya kita bisa lihat di sini AgNO3 dalam bentuk aqu ditambah NaCl dalam bentuk aqu menghasilkan AgCl dalam bentuk padat ditambah NaNO3 dalam bentuk aqu. Saya akan menjelaskan tetapan kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc, Kp, dan Kx. Untuk Kc yaitu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam konsentrasi molar. Untuk Kp, tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam tekanan. Untuk Kx, tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam fraksi mol. Misalnya terdapat contoh pada reaksi A kecil A besar plus B kecil B besar, kesetimbangan C kecil C besar plus D kecil D besar, maka harga Kc, Kp, dan Kx adalah yaitu koefisien dari A besar. Terdapat suatu aturan untuk menentukan rumus tersebut. Yang pertama, reaksi dibalik, maka 1/A. Maksudnya reaksi dibalik di sini dia pindah ruas. Dan aturan kedua yaitu reaksi dikali A. Jadi A pangkat A kecil. A kecil ini berarti koefisien dari A. Dan yang ketiga adalah reaksi dibagi A. Maka akan jadi A akar A koefisien dari itu sendiri. Untuk yang terakhir adalah reaksi dijumlah, maka sama dengan dikali. Misalnya A tambah B sama dengan A dikali B. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan perhitungan tatapan kesetimbangan. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksinya, yaitu kita menuliskan persamaan-persamaan itu dengan persamaan kimianya. Yang kedua adalah membuat tabel. Membuat tabelnya itu dengan M mula-mula, di bawahnya lagi adalah R reaktan. Kita buat garis untuk menentukan jumlahnya dengan itu S setimbang. Terus yang ketiga adalah masukkan mol yang diketahui. Maksudnya masukkan yang mol diketahui itu bisa jadi itu mol itu yang diketahuinya yang setimbang, bisa itu yang diketahuinya itu mol itu sendiri yaitu X di sini bisa X di sini reaktan bisa. Terus yang keempat, cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk. Cari mol yang reaksi dengan cara ini, misalnya mol ini di sini ini kita bandingkan. Terus yang kelima, hitung mol zat sisa saat seimbang. Zat sisa seimbang itu yang paling bawah, yang udah dijumlahkan dari mula-mula dengan reaktan. Yang keenam yaitu jadikan konsentrasi menjadi M, molaritas. Rumus molaritas sama dengan mol per volume. Volume itu dalam satuan liter. Dan yang terakhir itu masukkan ke rumus Kc. Kc udah dapat rumusnya di sini yaitu produk per reaktan. Ini C-nya kita tahu kan C pangkat C dari koefisien C. Ini dikali, ini dikali. Terus ini kan udah dapat nih nilainya di sini. Di sini 3. Tinggal dimasukkan rumus-rumus itu ke sini, dapatlah hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat mililiter hanya berlaku untuk zat-zat dengan fasa gas dan larutan. Sedangkan zat yang berfasa padat atau solid dan liquid atau cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Contohnya misalnya 2SO2 dalam bentuk gas tambah oksigen dalam bentuk gas, kesetimbangan 2SO3 dalam bentuk gas. Di sini kita dapat yaitu dalam bentuk gas, reaktannya oksigen masih dalam bentuk gas dan produknya dalam bentuk gas. Jadi ketiga zat ini termasuk
dalam rumus tersebut. Jadi ketiga zat ini masuk dalam rumus tersebut. Didapat nih rumusnya. Rumusnya itu Kc sama dengan produk per reaktan. Untuk produknya kita tahu 2SO3. Kita tulis dulu zatnya itu SO3 dalam siku apabila Kc. Pangkat ini koefisien dari SO3 yaitu 2. Karena kalau dikali di sini sama dengan dipangkat kayak aturan tadi reaktan tadi. Dibagi produk dibagi reaktan. Nah, reaktannya itu SO2 pangkat koefisien dari SO2 yaitu pangkat 2 ditambah oksigen koefisiennya 1. Dapatlah rumus ini. Di slide selanjutnya terdapat contoh soal. Contohnya yaitu dalam ruang tertutup bervolume 1 liter dimasukkan 64 gram gas SO2 dan 32 gram gas oksigen atau O2. Setelah setimbang, ternyata terdapat 0,4 mol gas SO3. Tentukanlah besar konstanta kesetimbangannya. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini kita dapat 64 gram gas SO2. Kita masukin. Karena kita yang di rumus, kita harus dinyatakan kalau Kc itu dinyatakan dalam mol. Ini masih bentuk gas atau gram. Yang kita tahu mol itu rumusnya sama dengan gram per mr. Di sini kita udah tahu gramnya itu berapa? 64 gram per mr. Mr di sini SO2 itu jumlahnya 64. O2 itu 16 kali 2 32, S 32 tambah 32. Jadi kita dapatkan 64 per 64 1 mol. Dan yang kedua untuk oksigen gramnya itu 32 dan mr-nya itu dari oksigen itu 16 kali 2 32 per 32 mol sama dengan 1 mol. Untuk persamaan reaksinya kita tulis lagi soalnya 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas kesetimbangan 2SO3 dalam bentuk gas. Kita masukin rumusnya mula-mula terurai setimbang. Ini tabel, sebuah tabel. Yang pertama yang dilihat itu ini dari soal itu setelah setimbang ternyata terdapat 0,4 mol gas SO3. Berarti SO3 itu di mana? SO3 itu di sini. SO3 dalam bentuk setimbang, berarti tulis ini 0,4. Ini di sini terdapat 0,4 mol. Otomatis kita dinaikkan ke sini 0,4. Kenapa dinaikkan? Ini udah termasuk 0. 0 ditambah 0,4 sama dengan 0,4. Kalau udah dapat ini dimasukkan 0,4 mol, kita dapat tahu perbandingan zat-zat lain di sampingnya. Ini kan udah dapat nih 0,4 mol itu dengan koefisien 2. Koefisiennya 2. Sedangkan di sini dengan koefisien 1. Otomatis setengahnya dari ini. Yang koefisien 2 dengan 0,4 mol, sedangkan koefisien 1 itu sama dengan setengahnya dari ini, yaitu 0,2 mol di sini. Terus yang zat sebelah kirinya SO2, dia koefisiennya 2, sama 2, berarti dia sama 0,4 mol, 0,4 mol. Untuk zat mula-mula ini dimasukkannya dari ini. Ini 1 mol, ini 1 mol, ini 1 mol, ini 1 mol.
Kalau yang zat reaktan di sini, ini sama ini dikurangi, ini sama ini dikurangi. Kalau ini sama ini ditambah. Kita dapat 1 mol dikurangi 0,4 mol sama dengan 0,6 mol. Dan untuk O2, 1 mol dikurangi 0,2 mol sama dengan 0,8 mol. Kita masukin rumus KC. Untuk rumus KC-nya kita tahu kan, KC sama dengan, ini diubah nih, produk dibagi reaktan. Produknya itu SO3, pangkat koefisiennya dari SO3 yaitu 2, dibagi reaktannya SO2, pangkat koefisien dari SO2 pangkat 2 tambah O2, koefisiennya pangkat 1. Tinggal masukin rumus SO3-nya. Ini rumusnya itu kan udah dapat nih, yang SO3 itu 0,6 per ini terdapat 1 liter. Kalau molaritas itu sama dengan mol per volume. Volume ini dengan satuan liter, satuannya liter. Tinggal dimasukin rumus-rumus tersebut sehingga terdapat 0,4 dari ini SO3 ya, per 1 liter pangkat 2 karena koefisiennya 2, per dimasukkan lagi SO2 pangkat 2 0,6 per 1 liter dikali ini yang oksigen. Kali yang oksigen 0,8 dikali, atau bukan dikali, maksudnya per 1 liter. Terdapatlah hasilnya ini 0,56. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Apa itu KP? KP adalah tetapan kesetimbangan berdasar tekanan parsial dan hanya berlaku untuk fasa gas saja. Selain dari fasa gas itu tidak termasuk. Misalnya 2SO2 dalam bentuk gas plus O2 dalam bentuk gas, kesetimbangan 2SO3 dalam bentuk gas. Ketiganya termasuk dalam rumus KP. Sama dengan P, simbol P ini berarti tekanan, pressure. KP sama aja rumusnya yaitu produk per reaktan. Produk di sini yaitu SO3 pangkat koefisien dari SO3 yaitu 2. SO3 pangkat 2 per reaktannya di sini SO2 pangkat 2 dikali PO2 reaktan di sini. Selanjutnya yaitu kita terdapat contoh kesetimbangan tekanan. Sebanyak 6 mol gas amonia NH3 dipanaskan sampai terurai menjadi N2 dan H2. Pada saat kesetimbangan tercapai ternyata tersisa 2 mol NH3. Jika tekanan total campuran gas 10 atm, maka tentukanlah KPL. Jawab dengan menggunakan tabel. Tabelnya yaitu kita mula-mula, turai, setimbang. Yang diketahui adalah 6 mol gas amonia. Berarti 6 mol gas amonia mula-mula 6 mol. Terus pada saat setimbang tercapai 2 mol setimbang. Dan berarti 2 mol itu kesetimbangan di sini tulisnya. Kita cari dulu zat terurainya. Zat terurai itu yaitu mula-mula dikurangi setimbang. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Kita menuju ke sampingnya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Di sini perbandingan koefisiennya 2, ini 1. Berarti ini setengahnya dari ini. Setengahnya dari 4. 2 mol. Terus ini 1, ini 3. Berarti 2 kali 3, 6 mol. Kalau produk itu ditambah, kalau reaktan itu dikurangi. Ini 0 ditambah 6, 0 tambah 2 sama dengan 2 mol.
6 kurangi 4 sama dengan 2 mol. Jadi untuk mencari P-nya yaitu zat dari setimbang itu sendiri, zat setimbang per jumlah dari ini, jumlah dari zat setimbang yaitu 2 tambah 2 4 tambah 6 10, jumlah zat setimbang. Jumlah zat setimbang berarti di sini 2 per 10 kali ini 10 itu dari mana ini? Campuran gas 10 atm. Yang coret ini 10 jadi 2 atm. Ini 2, ini 2, ini 2, 2 10 coret-coret 2 atm. Ini 6 dari sini ini ke sini 10 10 6 atm. Sehingga nilai Kp-nya dimasukin ke rumus. Rumusnya itu kita dapat pressure N2 pangkat 1 di sini karena pangkatnya 1, pH 2 pangkat 3 karena di sini koefisiennya 3 dibagi reaktannya cuma 1 yaitu NH3 di pangkat koefisiennya itu 2. Kita masukin nilai-nilainya ini 2 2 6 2 2 6 terdapatlah jawabannya 108. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan Kc dan Kp. Didapatkan dengan rumus sebagai berikut. Kp sama dengan Kc buka kurung RT tutup kurung pangkat delta N dengan R yaitu tetapan gas umum yaitu 0,082 atm K mol dan T yaitu suhu dengan satuan Kelvin K dan delta N-nya yaitu selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Contohnya yaitu diketahui suatu kesetimbangan memiliki sumber 27 Celcius dan memiliki nilai Kc 0,4 dengan 2A dalam gas, kesetimbangan 2B gas ditambah C gas. Tentukanlah nilai tetapan kesetimbangan tekanannya. Jawab. Yang pertama, kita itu menentukan selisih N-nya dulu. N-nya itu apa? Koefisien dari setiap yang ada di sini. Entah itu produk dengan reaktan, perbandingannya. Di sini kan produk itu terdapat 3 koefisien dikurangi 2. Di sini 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita sudah masukin pangkatnya yaitu 1. Kita masukin rumusnya Kp dengan Kc kali RT pangkat tadi udah dapat 1. Masukinnya Kc-nya itu 0,4. Masukin lagi ini 0,8 Tm kilomol dikali 300. 300 di sini yaitu dalam satuan Kelvin. Kelvin itu 237 ditambah 27 Celcius yaitu sama dengan 300 Kelvin. Masukkan, jumlahkan dapat 0,4 dikali 24,6. Hasilnya 9,84. Udah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu ada tekanan. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Contoh, N2 dalam bentuk gas ditambah 3 NH2 dalam bentuk gas, kesetimbangan 2 NH3 dalam bentuk gas. Bila tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke kanan, yaitu gas amoniak. Terus yang kemudian yang kedua, konsentrasi. Apabila salah satu zat ditambahkan konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser dan arah zat yang konsentrasinya ditambah. Contoh, N2 dalam bentuk gas ditambah 3 NH2 dalam bentuk gas menjadi 2 NH3 dalam bentuk gas. Bila konsentrasi dari N atau H ditambah, maka kesetimbangan bergeser menuju produk, yaitu NH3. Selanjutnya, volume. Apabila volume diperbesar, maka tekanan akan mengecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang besar. Contoh, N2 dalam bentuk gas ditambah 3 NH2 dalam bentuk gas menjadi 2 NH3 dalam bentuk gas. Bila volume diperbesar, maka kesetimbangan kimia akan bergeser ke kiri.
yaitu menuju NH2 dan NH2 karena jumlah mol lebih besar. Kemudian suhu atau temperatur. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau reaksi yang menyerap panas. Contoh, N2 dalam bentuk gas ditambah 3 NH2 dalam bentuk gas menjadi 2 NH3 dalam bentuk gas, delta H sama dengan lebih 100 kal. Bila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri menuju zat bereaksi. Pergeseran kesetimbangan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan adalah: pertama, perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat diperbesar, akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Jika konsentrasi suatu zat diperkecil, akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Kemudian perubahan tekanan. Jika tekanan suatu zat diperbesar, akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Jika tekanan suatu zat diperkecil, akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Kemudian perubahan volume. Jika volume suatu zat diperbesar, akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Jika volume suatu zat diperkecil, akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Perubahan suhu. Jika suhu suatu zat dinaikkan, akan bergeser ke delta H yang positif atau endotherm. Jika suhu suatu zat diturunkan, akan bergeser ke delta H yang negatif atau exotherm. Penambahan katalisator. Suatu katalis akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kehadiran katalis akan menurunkan energi pengaktifan baik untuk reaksi maju maupun untuk reaksi balik, sehingga keduanya mempunyai laju yang lebih besar. Derajat disosiasi. Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi zat lain menjadi sederhana. Derajat disosiasi disimbolkan dengan alfa. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dan reaksi penguraian gas. Dalam suatu reaksi kesetimbangan, reaksi yang berada di ruas kiri tidak pernah habis. Contoh, 1. 2SO3 dalam bentuk gas menjadi 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas. 2NH3 dalam bentuk gas menjadi N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas. 3. 2HI dalam bentuk gas menjadi H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas. 4. N2O dalam bentuk gas menjadi 2NO dalam bentuk gas. Contoh soal. Diketahui reaksi kesetimbangan 2HI dalam bentuk gas setimbang dengan menjadi H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas. Jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, terbentuk 0,02 mol gas I2. Tentukan derajat disosiasi pada saat keadaan setimbang. Jawabnya, kita hitung molnya dalam keadaan setimbang. 2HI dalam bentuk gas keadaan mula-mulanya adalah 0,1 mol. Kemudian H2 dan I2 dalam keadaan mula-mula itu belum ada. Kemudian sini ada dimasukkan ke dalam wadah 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Terbentuk mol gas I2. Jadi diketahui dalam keadaan terurai I2 terbentuk 0,02 mol gas. Karena I2 koefisiennya 1 dan H2 koefisiennya 1 juga, maka H2 dalam bentuk gas mempunyai mol yang sama dengan I2 dalam bentuk gas, yaitu 0,02
mol. Kemudian, jumlah 2HI dalam bentuk gas yang terurai yaitu berjumlah 0,04 mol. Selanjutnya kita cari dalam keadaan setimbang. 2HI dalam bentuk gas dalam keadaan setimbang dihitung dari keadaan mula-mula dikurang dengan keadaan terurai. 0,1 mol dikurang 0,04 mol. Kemudian dalam keadaan setimbang H2 dalam bentuk gas yaitu keadaan mula-mula ditambah keadaan terurai yaitu 0,02 mol. Dan keadaan mula-mula I2 dalam bentuk gas ditambah 0,02 mol dalam keadaan terurai. Maka keadaan setimbangnya ialah 0,02 mol. Maka derajat disosiasinya dapat dihitung A alfa sama dengan jumlah keadaan zat terurai dibagi jumlah keadaan zat mula-mula sama dengan jumlah keadaan zat terurai yaitu 0,04 mol dibagi jumlah keadaan zat mula-mula yaitu 0,1 mol sama dengan 0,4 mol. Selanjutnya, reaksi kesetimbangan kimia dalam industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh proses pembuatan amonia dan asam sulfat dalam industri. Yang pertama itu proses pembuatan amonia. Apa sih amonia itu? Amonia adalah gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Nah, amonia ini biasa digunakan untuk pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dalam gas hidrogen dengan gas hidrogen yang menggunakan katalis permukaan kimia. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan disempurnakan oleh Carl Bosch. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Bosch dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 dalam bentuk gas ditambah 3NH2 dalam bentuk gas menjadi 2NH3 dalam bentuk gas dengan delta H-nya min 92 kJ. Oh iya teman-teman, untuk memaksimalkan jumlah amonia itu harus tekanannya harus diperbesar, volumenya itu diperkecil, suhunya diturunkan, dan amonia itu diturunkan secara sistem kontinu. Oke, habis itu yang kedua, proses pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya itu 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi 2SO3 dalam bentuk gas dengan delta H-nya min 46 kilokalori. Nah, reaksi bergeser ke arah kanan tidak terjadi pada suhu kamar, tetapi kondisi optimal dapat dicapai pada suhu 400 derajat Celcius dengan menggunakan katalis vanadium oksida atau V2O5. Nah, reaksi selengkapnya pada pembuatan asam sulfat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan H2. Yang pertama, senyawa S dalam bentuk padat ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi SO2 dalam bentuk gas. Yang kedua itu 4FeS dalam bentuk padat ditambah 7O2 dalam bentuk gas menjadi 4SO2 dalam bentuk gas ditambah 2Fe2O3 dalam bentuk padat. Yang kedua itu oksidasi SO2 menjadi SO3. Reaksinya 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi 2SO3 dalam bentuk gas
dengan delta H-nya min 191,2 kJ. Yang ketiga itu belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam pirosulfat. Nah, reaksinya itu SO3 dalam bentuk gas ditambah H2SO4 dalam bentuk aqueous atau larutan menjadi H2S2O7 dalam bentuk liquid atau cair. Yang keempat itu asam pirosulfat. Direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. Nah, reaksinya H2S2O7 dalam bentuk liquid ditambah H2O dalam bentuk liquid menjadi 2H2SO4 dalam bentuk aqueous. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.